Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nidni Putri. Saya dari kelas 11 PS2. Jadi hari ini saya ingin membuat video penjelasan mengenai mitigasi bencana alam gempa bumi. Dan mari kita simak. Ini dia videonya. Mitigasi gempa bumi. 1. Saya akan membacakan dulu definisi dari gempa bumi itu seperti apa. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu tertentu. Nah, apa itu mitigasi dari gempa bumi? Menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana tersebut. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan mitigasi dari bencana alam? Perlu kita ketahui bahwa mitigasi ini atau mitigasi bencana alam ini merupakan upaya untuk meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Gempa bumi ini dapat terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Untuk itu penting memahami langkah siaga bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi yang meliputi 3 hal berikut, yaitu sebelum terjadinya gempa bumi, saat terjadinya gempa bumi, dan setelah terjadinya gempa bumi. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan saat sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama yaitu perhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar rumah kalian. Yang kedua yaitu kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah ataupun kantor. Dan yang ketiga yaitu siapkan tas siaga bencana, teman-teman. Nah, yang kedua, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan saat terjadinya gempa bumi? Nah, jika berada di dalam ruangan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Ataupun juga kita bisa gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Dan yang ketiga, kita bisa mengikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Nah, jika kita berada di luar bangunan, kita bisa perhatikan tempat berpijak. Dan yang kedua, itu kita bisa hindari berdiri dekat dengan tiang, pohon, ataupun bangunan yang rawan roboh. Nah, jika sedang berkendara, yang harus kita lakukan adalah keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Yang kedua, yaitu jauhi area pantai untuk menghindari bahayanya tsunami. Dan yang ketiga, yaitu hindari area yang memungkinkan untuk terjadinya bencana longsor. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah terjadinya gempa bumi tersebut, teman-teman? Yang pertama adalah tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, yaitu perhatikan reruntuhan yang membahayakan pada saat evakuasi. Dan yang ketiga, yaitu ikuti instruksi dan informasi resmi dari pihak yang berwenang. Nah, mengapa mitigasi dari bencana alam ini harus dilakukan? Tujuan dari strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya pada masa yang akan datang.
Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Nah, baiklah, saya pikir sekian video penjelasan tentang mitigasi bencana alam gempa bumi dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.